Bila mana kita menanam pohon salak, sebaiknya jangan hanya 1 atau 2 pohon saja, karena tidak semua pohon salak berbuah. Ini adalah sebuah lorong jalan yang ada di perkampungan Kampung Salak, Desa Medi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Uniknya kehidupan di Kampung Salak, lorong jalan antar rumah seperti ini seperti gerumbul. Jadi rumah yang satu dengan rumah yang lain selalu terhalang oleh rimbunan pohon salak, bagaikan hidup terpencil. Di kampung ini hampir setiap pekarangan rumah ditanami pohon salak, dan tanaman pohon salak yang ada di pekarangan rumah masing-masing merupakan tanaman turun-temurun. Biasanya tempat atau lahan yang cocok untuk ditanami pohon salak, tempat tersebut agak lembab seperti rawa. Jadi di perkampungan ini pekarangannya semacam rawa. Biasanya rumah-rumah yang menanami pohon salak yang punya pekarangan cukup luas, dan jalan lorong tersebut satu jalan lorong menuju ke satu rumah seperti pada gambar tersebut. Jadi jalan ini menuju ke satu keluarga. Adapun buah salak keluaran dari wilayah Bojonegoro tidak sama dengan salak pondoh keluaran dari wilayah Bali dan buah salak pondoh dari wilayah Yogyakarta. Buah salak keluaran Bojonegoro buahnya itu agak semok-semok dan ada sedikit rasa kecutnya. Enaknya kita belok ke kita lurus saja. Damel syutingan video, Pak. Niki dalan niki wae jebule nyang omahe wong. Nggih. Lek teng mriki niki omah lek dileboni kayae mencil nggih, Pak nggih. Nggih. Dados omah siji karo sijine ora ketok. Salak tok. Ngeten iki mboten benten udo nggih, Pak nggih. Oh, pentil ngantos tuwak niku 6 wulan nggih. Nggih. Tak kira ngeten iki sak wayah-wayah undung mboten nggih. Ngeten iki napa turun temurun ngeten niku, Pak? Oh. Nggih. Nggih. Jadi kalau keluar dari rumah melewati semacam miniatur hutan salak. Nah, jadi jalan lorong di Kampung Salak itu seperti ini. Kalau kita umpamanya mau ke tempatnya tetangga, ya jalannya seperti ini. Bagi kalian-kalian yang masuk di Kampung Salak, harusnya mengingat betul-betul tadi lewat mana, lewat sini. Jangan sampai kita lupa jalan yang kita lewati. Bila mana kita sampai lupa, nanti kita akan bingung, karena di kampung ini jarang orang lewat. Terus buah salak itu terhitung dari pentil sampai tua sekitar 6,5 bulan atau 7 bulan. Wow, lama juga ya. Pada kali ini buah-buah salak yang ada di perkampungan ini masih muda-muda, jadi rasanya bila mana kita masih sepet. Terus biasanya buah salak ini andai kata dijual ke pedagang atau ke bakul, itu membelinya itu bukan di kilo atau ditimbang, melainkan dihitung atau jinahan. Jinah itu 10, jadi satu jinah itu 10. Umpamanya 5 jinah berarti 50 biji, itu dikulak bakul berapa,
Terus nanti bakul atau pedagang itu menjualnya kepada konsumen juga jinaan, jadi tidak ditimbang atau tidak dikilo. Pada umumnya kan namanya salak itu kalau di Bali atau di Jogja kan ditimbang 1 kilonya berapa, terus nanti dijual lagi ke konsumen itu juga ditimbang. Di wilayah Bojonegoro yang merupakan desa penghasil salak itu ada 5. Yang pertama itu Desa Medi, terus Desa Tanjung Harjo. Yang kita masuki ini adalah Desa Tanjung Harjo. Lalu Desa Kalianyar, terus ada lagi Desa Tapelan, terus selanjutnya Desa Padang Mentoyo. Setelah kita keluar dari Desa Tanjung Harjo, nanti kita akan masuk di Desa Medi. Seperti apakah suasana perkebunan salak yang ada di Desa Medi? Jangan lupa ya di jempol, di subscribe, serta di komentari. Bila mana perlu di share video ini ke teman-teman Anda. Baik konco-konco, sekarang kita beralih ke Desa Medi. Yang barusan kita masuki tadi adalah Desa Tanjung Harjo. Sekarang kita bergeser pindah ke Desa Medi. Kedua desa ini sama-sama Kecamatan Kapas. Di sini sepertinya sudah berbeda dengan yang tadi, tetapi juga ada kesamaannya. Setiap satu lorong itu menuju ke satu rumah. Kalau di tempat ini lahannya itu tidak seberapa becek atau tidak seberapa lembab. Ternyata tanaman salak itu juga tidak luput atau tidak lepas dari hama atau omo. Selain omonya itu tikus endas ireng, juga tikus beneran. Jadi tikus-tikus itu juga sangat doyan dengan yang namanya buah salak. Berikut kita ya semacam wawancara dengan Ibu E. Alhamdulillah nggih, ini damel blojon nek mboten enten tikus niku omone tikus. Oh, salak ngoten niku omone tikus nggih. Nggih. Oh. Duadi ngoten ampun enten tikus ha dicacai. Berarti ngoten niku unduhe ben dinten apa? Mboten anu nek suwopo sastono 7 wulan sepuhe tenanan. Oh, sepet 7 wulan. Maksudnya ben dinten saged unduh ngoten mboten nggih? Nggih, nek mboten wanci-wanci. Tapi ya alhamdulillah nek pun wancine kok ben dinten nggih sadian. Sadian nggih. Nggih, wong pinginane nggih awis-awis nggih. Nggih 200 nggih 100 nek pas ndadi-ndadine ngoten. Ewu nggih. Anu biji. Oh. Panjenengane nggih nek sae nggih 50. Nek sadiawan mesti mboten samita, napa-napa ya 11.000 nggih kali dosa selangkung wonten. Ngoten niku ditumbas bakul diparani napa diputer teng peken ngoten niku? Nek nggih dalem dipuruki bakul. Dipuruki bakul. Niku ya macem dil sak didule dam niki lho sing bakul salak. Oh, nggih. Terus teng mriki niku omahe siji karo sijine mboten ketawis kaya mencil ngoten nggih. Nggih, niku ingkang sing kagungan agro niku kan ingkang Pak Tris niku. Ya sae niku. Yen pun dados kok pas terusan telat dadose mboten dados. Lah niku wonten gasipun napa niku. Terus lek mlebu ngoten kaya randi tangga mergo kaling-kalingan wit salak. Nggih. Tapi nek pun nggih. Alhamdulillah nggih. Niku gadai salak nggih. Pundi nggih hasilane panjenengan? Kula saking Kapas mriki. Oh, Kapas nggih. Tanaman salak yang berada di wilayah 5 desa tersebut sekarang tinggallah 30%-nya bila mana dibanding 10 tahun yang lalu. Padahal di perempatan Bendo sudah terlanjur dibikin sebuah monumen salak. Karena yang namanya manusia itu kian zaman juga babar pinangkar, maka lahan salak itu banyak juga yang ditebangi salaknya, terus dijadikan sebagai tempat pemukiman oleh generasi atau anak cucunya. Selain itu juga banyak yang ditanami tanaman-tanaman yang lain seperti palawija, jagung, dan lain sebagainya.
Selanjutnya bagi bapak-bapak mungkin yang selama ini punya lahan tanah cukup luas dan kebetulan lahan itu cenderung lembab atau semacam rawa. Mungkin kalau Anda menanami palawija atau padi biasanya ribet merawatnya, urung obate, urung ongkosi traktor, urung ongkosi tandur, dadak bengek dan lain sebagainya. Mungkin Anda kalau tidak ada waktu untuk merawat itu semua ya bisalah ditanami salak. Tetapi kalau nanam salak jangan tanggung-tanggung atau niatnya jangan separuh-separuh. Kalau memang niat ditanami salak, sepenuhnya ditanami salak. Karena tidak semua pohon salak itu bisa berbuah. Umpamanya ada 6 pohon salak, nanti yang satu tidak mau berbuah. Ada 15 pohon salak, nanti yang 4 tidak mau berbuah. Jadi pohon salak itu sifatnya seperti itu. Makanya di mana-mana tempat yang namanya orang menanam salak itu sekalian banyak. Terus bila mana kita itu ingin berkebun salak, sebaiknya kita itu memilih bibit sendiri. Umpamanya kita itu beli buah salak dulu di toko buah. Jadi kita tahu dan paham persis salak yang kita tanam. Kita beli saja buah salak yang tua-tua atau buah salak yang semok-semok, yang manis-manis. Jadi kita menanam sesuatu, paham dan tahu persis yang kita tanam. Kalau kita beli bibitnya, kita kan tidak tahu buahnya seperti apa. Tetapi kalau kita beli buahnya terus bijinya itu kita deder atau kita tampek kita tanam, kita tahu persis jenis yang kita tanam. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.